Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, berhubungan ini malam. Jadi, perkenalkan nama saya Ade Agung. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan sekaligus belajar, menginformasikan mengenai kalau ini materi kuliah itu masuk dengan Jarkom, jaringan komputer, dan juga bisa masuk ke jaringan komputer serta komunikasi data. Jadi ada materi yaitu teknik deteksi error. Jadi gimana sih kita dapat mendeteksi dari error yang ada pada saat kita melakukan transmisi komunikasi data. Baiklah. Jadi ada beberapa metode. Yang pertama adalah ada 5 metode yang bisa digunakan teman-teman sekalian, yaitu yang pertama adalah parity bit. Nah, parity bit ini adalah merupakan bilangan biner yang ditambah untuk meyakinkan bahwa jumlah bit yang dikirimkan mempunyai angka 1 yang selalu genap atau ganjil. Jadi ada 2, genap atau ganjil. Ada 2 varian, yaitu bit parity, yaitu even parity bit. Even parity bit itu biasanya digunakan untuk mendeteksi error yang dengan cara genap. Kalau odd parity, namun sebaliknya ganjil. Nah, kemudian ada vertical redundance check yang sering kita dengar, yaitu PRC. Kemudian ada longitudinal redundancy check LRC. Kemudian ada cyclic redundancy check atau CRC dan metode check flow. Oke, baiklah. Untuk parity bit, sebentar. Nah, ini dia. Parity bit ini merupakan metode deteksi error otomatis. Nah, dan ini merupakan metode yang ditemukan pertama kali atau dilakukan dalam sistem jaringan komputer. Dan kemudian metode ini dapat meminimalisir sentuhan manusia untuk digunakan sistem yang menggunakan bit parity, yaitu bit tambahan yang digunakan untuk mendeteksi daripada kesalahan tersebut. Nah, ini dia, seperti saya sebutkan, ada 2 varian atau 2 tipe, yaitu yang pertama adalah odd parity dan even parity. Odd parity ini sering, pokoknya hal yang berkaitan dengan ganjil. Kemudian untuk genap itu adalah even parity, dan ini adalah konsep transmisinya. Dan untuk parity bit ini digunakan untuk mendeteksi error, namun parity bit ini digunakan hanya untuk mendeteksi dari single bit error. Nah, jadi hanya dapat mendeteksi daripada single bit error. Ini misalkan sebagai contoh nih ya, ada komunikasi data, yaitu melakukan transmisi TXN data transmitter dan RSN dan receiver-nya, yaitu 5 bit. Nah, ini dia 01 01 1. Jadi ini saya contohkan, ini adalah IP atau even parity. Nah, jadi kita menambahkan angka 1 di depannya. Ini kan genap nih. Ada 4 angka 1 ya, genap, kita tambahkan 1. Kemudian di saat itu transmitter mengirimkan data ke receiver, ternyata ada noise. Nah, tiba-tiba noise tersebut merubah menjadi 0. Dan angka 1 tersebut, jadi daripada receiver tersebut bisa mengidentifikasi bahwa itu error. Ini kita lihat nih 1 1 1, kan ganjilnya, error. Nah, begitu juga untuk odd parity ganjil, dan ini kan sudah 4 ya, berarti kan dia genap ya, berarti kita tambah 1 itu ganjil, dan nanti dia akan mengirimkan data tersebut ke receiver. Dan itu bedanya itu sih. Jadi kalau untuk odd parity itulah kita tambah, kita harus menghitungnya ya, bahwa angka 1 tersebut harus ganjil, dan even parity dia akan menambahkan 1 bit dalam 1 karakter parity genap. Maka operator yang digunakan itu bisa X or. Oke, kita lanjut langsung ya. Dan kemudian kita ada PRC atau vertical redundance check, dan metode ini digunakan untuk pengiriman yang berkecepatan menengah. Jadi metode ini berorientasi pada karakter. Setiap karakter itu dikirim dalam jumlah 7 bit dan ditambah dengan 1 bit parity. Jadi itu ada 8 bit ya. Nah, kemudian ini bit parity ini berfungsi untuk mengetahui apakah ada kesalahan yang terjadi dalam proses pengiriman berkecepatan menengah
dan bukan berkecepatan tinggi ya, tapi berkecepatan menengah. Metode ini juga berasumsi jika kecepatan dalam pengiriman akan menimbulkan kesalahan pada banyak bit. Dan ini ada contohnya, ASCII, dan ini ada huruf A adalah 41 heksadesimal. Jadi ada 7 angka biner, yaitu 100001, dan ini ada 7 bit ya. Dan ini untuk pariti ganjilnya, satunya ada 3, dan pariti genapnya ada 2. Nah, kemudian akibat huruf A kode ASCII dalam hex, jadi 41 bila mana genap dan C1 bila mana pariti ganjil. Oke. Kemudian ada LRC. Untuk LRC ini adalah longitudinal redundance check. Jadi metode ini juga sering digunakan, namun perbedaannya data yang dikirim ini per frame, dan penambahan bit parity tidak hanya pada akhir karakter. Jadi penambahan bit itu di akhir, tetapi pada akhir frame juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini metode ini sering dikenal untuk memperbaiki daripada kelemahan PRC. Nah, yang kelemahan yang ini. Kemudian metode ini juga dibilang sangat teliti ya, karena kesalahan 1 bit saja dapat terdeteksi dan juga dapat diatasi. Nah, ini dia untuk contohnya data flow-nya, longitudinal check. Kemudian di sini kita bisa melihat nih. Oke. Di sini ada untuk RSC-nya. Kemudian selanjutnya ada CRC. Metode CRC biasa sering digunakan juga. Metode ini digunakan untuk pengiriman berkecepatan tinggi, jadi faster. Nah, metode ini berorientasi pada bit karena kesalahan ditemukan pada karakter atau bit, dan menggunakan deteksi dengan rumus matematika khusus. Jadi ada rumusnya. Dan kurang lebih seperti ini konsepnya. Dan di sini ada data, di sini ada CRC-nya, mengirimkan ke suatu divisor atau suatu divisi ya, suatu bagian, kemudian reminder atau mengingat bahwa angka untuk angka outputnya pastinya itu adalah harus berakhir 0. Nah, jika 0 maka akan diterima, jika non-zero tidak 0 maka akan di-reject oleh receiver-nya. Dan ini juga ini data, dan sini ada penamaan CRC-nya, dan ini adalah salah satu contohnya. Oke. Nah, ini dia kan, dan ini 000 berarti kan no error ya. Dan ini untuk mendeteksinya. Dan ini juga ada rumusnya tersendiri. Kemudian yang terakhir adalah metode checksum ya. Nah, untuk checksum adalah metode deteksi kesalahan pada data yang menggunakan tambahan pada akhir data. Di sini penerima menghitung checksumnya dengan menggunakan metode yang sama dan membandingkan dengan checksum yang telah dikirim oleh operator. Oke, di sini ada konsepnya. Nah, jika keduanya bernilai sama, maka data tersebut diperkirakan tidak memiliki kesalahan atau error. Nah, jika keduanya sama, berarti diperkirakan tidak memiliki kesalahan. Namun, kelemahan metode ini hanya dapat mendeteksi error, tetapi tidak dapat memperbaiki error. Jadi, dengan metode checksum kita hanya bisa mendeteksinya saja ya. Dan sama sini juga konsepnya, di sini ada penerima, kemudian ada pengirim. Nah, ini dia and bits-nya. Oke, checksum. Ini contohnya. Satu sectionnya 2, oke, section K sum. Nah, ini adalah contoh checksumnya. Checksum 8 itu ada 8 bit. Kemudian checksum 16 ada 16 bit. Kemudian XOR 8 juga 8 bit. Algoritma learn-nya ada 4 bit. Dan ini adalah contohnya. Dan kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Semoga informasi ini dapat juga untuk referensi kita belajar, saya maupun teman-teman sekalian. Dan juga saya masih belajar, masih ingin mencari ilmu. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.